Bayangin rasanya ketika seseorang rela memberikan seluruh hidupnya demi menyelamatkan orang yang dicintai, hanya untuk dibalas dengan pengkhianatan dan kematian yang kejam. Dan yang paling menyakitkan dalam cerita ini, menurut saya bukan sekadar Lin Yuna dibunuh, tapi fakta bahwa semua pengorbanannya seperti dianggap tidak pernah berarti. Dia menyembuhkan putra mahkota yang sekarat, melahirkan anak kembar untuknya, membantu mempertahankan kekuasaan. Tapi pada akhirnya justru disingkirkan demi wanita lain. Saat membaca premisnya saja, saya langsung merasa ini bukan cuma cerita balas dendam biasa. Ini cerita tentang seorang wanita yang di kehidupan pertamanya terlalu tulus sampai lupa melindungi dirinya sendiri. Dan ketika takdir memberinya kesempatan kedua, pertanyaan besarnya jadi sangat menarik. Apakah seseorang yang pernah dihancurkan cinta masih bisa percaya pada kebahagiaan lagi? Buat saya pribadi, kekuatan terbesar drama ini justru ada pada rasa penyesalan yang terus membayangi kehidupan pertama Lin Yuna. Karena dia bukan karakter yang mati dalam kebencian semata. Saya merasa Yuna mati dengan kesadaran yang jauh lebih menyakitkan. Bahwa semua pilihan yang dulu ia anggap benar ternyata justru membawanya menuju kehancuran. Dan itu terasa sangat manusiawi. Kadang dalam hidup, kita baru sadar siapa yang benar-benar pantas dipercaya justru setelah semuanya terlambat. Yang membuat cerita ini emosional adalah bagaimana kehidupan pertama Yuna dipenuhi pengorbanan. Tubuhnya memiliki kemampuan penyembuhan dan pembawa keberuntungan, sesuatu yang sangat langka dan berharga. Tapi menurut saya, kemampuan itu juga seperti kutukan. Karena orang-orang di sekitarnya lebih tertarik pada manfaat yang bisa mereka ambil darinya, dibanding benar-benar mencintainya sebagai manusia. Putra mahkota yang sakit itu menurut saya adalah simbol hubungan yang tidak seimbang. Yuna terus memberi, terus menyelamatkan, terus berkorban, sementara pihak lain hanya menerima. Awalnya mungkin terlihat seperti cinta, tapi lama-lama terasa lebih seperti pemanfaatan yang dibungkus kasih sayang. Dan tragisnya, Yuna baru benar-benar memahami itu ketika semuanya sudah terlambat. Saya membayangkan betapa hancurnya perasaan Yuna saat menyadari bahwa pria yang ia sembuhkan, pria yang ia bantu naik ke posisi tertinggi, ternyata sanggup membunuh dirinya sendiri demi perempuan lain. Itu bukan sekadar pengkhianatan pasangan, itu penghancuran total terhadap harga diri dan ketulusan seseorang. Dan menurut saya, disitulah inti emosional cerita ini dimulai. Karena setelah terlahir kembali, Yuna tidak lagi menjadi wanita yang sama. Dia masih lembut, masih punya hati baik, tapi sekarang ada luka dan kewaspadaan di dalam dirinya. Dia tahu persis bagaimana masa depannya akan berakhir jika tetap mengikuti jalur lama. Jadi ketika dia memilih kabur dari takdir sebelumnya, keputusan itu terasa sangat kuat. Bukan karena dia pengecut, tapi karena akhirnya dia memilih dirinya sendiri. Saya suka sekali konsep memilih takdir baru dalam cerita ini, karena seringkali drama reinkarnasi hanya fokus pada balas dendam. Tapi di sini saya merasa Yuna sebenarnya lebih ingin menyelamatkan hidupnya sendiri daripada sekadar menghancurkan musuh. Balas dendam memang ada, tapi inti terdalamnya adalah tentang seorang wanita yang akhirnya belajar bahwa dirinya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lalu masuklah karakter Sean Coffin, dan jujur saja aura karakter ini langsung terasa berbeda dibanding putra mahkota di kehidupan pertama Yuna. Sean tidak muncul sebagai pria romantis yang manis sejak awal. Dia lebih terasa seperti seseorang yang keras karena perang, dingin karena tanggung jawab, tapi justru punya ketulusan yang sederhana. Dan menurut saya, hubungan seperti ini jauh lebih menarik dibanding cinta penuh rayuan. Yang saya suka, Yuna juga tidak langsung jatuh cinta begitu saja. Setelah trauma pengkhianatan di kehidupan sebelumnya, wajar kalau dia lebih hati-hati.
Bahkan saya merasa sebagian dirinya masih takut untuk percaya pada siapapun. Dan itu realistis. Orang yang pernah dikhianati sedalam itu biasanya tidak akan mudah membuka hati lagi, hanya karena diperlakukan baik beberapa kali. Hubungan Yuna dan Sean menurut saya berkembang lewat rasa aman, bukan sekadar ketertarikan. Sean tidak melihat Yuna sebagai alat keberuntungan atau penyembuh ajaib. Dia melindunginya sebagai manusia. Dan bagi seseorang seperti Yuna yang sepanjang hidupnya hanya dihargai karena manfaatnya, perlakuan sederhana seperti itu terasa sangat besar. Ada banyak momen kecil yang menurut saya justru paling menyentuh. Saat Sean diam-diam memperhatikan kondisi Yuna, saat dia melindungi Yuna tanpa banyak bicara, saat Yuna mulai perlahan merasa tenang berada di dekat seseorang untuk pertama kalinya tanpa rasa takut dimanfaatkan. Drama ini menurut saya cukup pintar membangun cinta lewat kenyamanan emosional. Bukan cuma adegan romantis besar, tapi tentu saja masa lalu tidak pernah benar-benar selesai. Orang-orang yang dulu menghancurkan Yuna masih ada. Putra mahkota masih berjalan menuju ambisi dan kekuasaan yang sama. Dan di titik itu, cerita mulai terasa menegangkan. Karena sekarang Yuna bukan lagi korban tak tahu apa-apa. Dia tahu wajah asli semua orang. Dia tahu siapa pengkhianat, siapa manipulatif, siapa yang akan menusuknya nanti. Menurut saya, itu yang membuat cerita reinkarnasi seperti ini terasa memuaskan. Penonton melihat karakter utama memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi setiap langkah Yuna terasa seperti permainan strategi melawan takdir itu sendiri. Dan jujur, saya suka bagaimana Yuna tidak berubah menjadi karakter yang haus darah. Dia tetap punya sisi lembut. Dia masih peduli pada orang-orang yang tulus kepadanya, tapi sekarang dia tidak lagi rela mengorbankan dirinya demi orang yang salah. Itu perkembangan karakter yang menurut saya sangat penting. Sementara itu, putra mahkota menurut saya adalah contoh manusia yang baru sadar nilai seseorang setelah kehilangan. Karena ketika Yuna memilih jalan berbeda, perlahan hidupnya mulai berubah. Keberuntungan yang dulu selalu menyertainya seperti menghilang sedikit demi sedikit. Dan disitulah mulai muncul ironi besar. Orang yang dulu menganggap Yuna bisa diganti ternyata mulai sadar bahwa dirinya tidak pernah benar-benar memahami siapa wanita itu sebenarnya. Ada nuansa tragis yang kuat di bagian ini, karena kadang manusia memang baru menghargai sesuatu setelah kehilangan. Tapi masalahnya, tidak semua kehilangan bisa diperbaiki. Yang paling saya suka dari Sean adalah dia tidak berusaha memiliki Yuna lewat kekuasaan. Dia memberi ruang bagi Yuna untuk memilih. Dan menurut saya, setelah hidup dalam hubungan yang penuh manipulasi di kehidupan pertama, kebebasan untuk memilih itu justru menjadi bentuk cinta paling besar bagi Yuna. Semakin mendekati klimaks, emosinya mulai terasa berat. Musuh-musuh lama mulai menyadari bahwa Yuna berubah. Intrik politik mulai bergerak. Rahasia kehidupan sebelumnya perlahan mempengaruhi keputusan-keputusan besar. Dan di titik itu saya merasa Yuna akhirnya benar-benar berdiri sebagai seseorang yang berbeda. Dia bukan lagi wanita yang rela dihancurkan demi cinta. Klimaks emosionalnya menurut saya bukan hanya soal balas dendam terhadap orang-orang yang pernah membunuhnya. Tapi saat Yuna akhirnya menyadari bahwa hidup keduanya bukan sekadar kesempatan memperbaiki kesalahan, melainkan kesempatan untuk mencintai dirinya sendiri dengan benar. Dan itu yang membuat cerita ini terasa lebih dalam dibanding drama balas dendam biasa. Karena Yuna tidak cuma merebut kemenangan dari musuhnya. Dia merebut kembali hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Setelah memikirkan cerita ini cukup lama, saya merasa drama ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan nyata. Banyak orang pernah berada dalam hubungan yang menguras segalanya. Terlalu banyak memberi, terlalu banyak berkorban, sampai akhirnya lupa menjaga dirinya sendiri.
Dan kadang pelajaran paling menyakitkan dalam hidup memang datang dari orang yang paling kita cintai. Buat saya pribadi, pesan terkuat dari cerita ini sederhana tapi sangat emosional. Kesempatan kedua dalam hidup bukan selalu tentang membalas orang yang menyakiti kita. Kadang itu tentang akhirnya memilih jalan yang dulu terlalu takut kita pilih. Dan saya jadi penasaran juga. Kalau kalian diberi kesempatan mengulang hidup setelah tahu siapa yang akan menghancurkan kalian di masa depan, apakah kalian akan memilih balas dendam atau justru pergi sejauh mungkin dan memulai hidup baru seperti Yuna?